Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tugas kita minggu lalu dalam latihan soal temanya tentang jarak perpindahan GLB dan GLBB pada tanggal 18 Agustus 2020. Nah, di sini Bapak akan sedikit memaparkan cara penyelesaiannya soal-soal yang kemarin kalian sudah kerjakan. Tentunya harapan Bapak ke dalam minggu lalu dalam tugas menyelesaikan soalnya tidak ada halangan, ya, tidak ada hambatan. Di sini Bapak sedikit menjelaskan penjelasannya tentang latihan soal kita minggu lalu. Oke, lanjut langsung saja untuk tugas soal minggu lalu ya pada tanggal 18 Agustus 2020 tentang jarak perpindahan GLB dan GLBB. Oke. Nah, soal pertama di sini ada tentang menentukan jarak dan perpindahan ya. Di sini ada titik O ya sebagai start awal benda ini bergerak, kemudian ke arah kanan berarti menuju ke titik D, kemudian ke arah kiri berarti menuju ke titik E. Ya. Pertanyaannya, sebuah bola bergerak dari titik O ke kanan sampai titik D, berarti ke kanannya itu dari O ke D, ini ya. Kemudian membalik lagi ke arah kiri, ya, melewati titik O berhenti di titik E, ya, berarti titik E di sini, ya, dari O ke E ini berarti ke arah kiri. Pertanyaannya, bagaimanakah jarak dan perpindahannya? Oke ya, ditanyakannya adalah jarak dan perpindahannya. Lanjut saja, jawabannya adalah oke, dari titik O ke kanan berarti ke arah titik D. Di sini jaraknya adalah 6 ya. Biasanya kalau jarak itu satuannya adalah meter biasanya ya. Oke, 6. Kemudian ke titik O lagi ya, berarti bertambah jaraknya adalah 6 meter lagi. Kemudian ke titik E ini adalah jaraknya adalah 4 ya. Total jaraknya, ingat, jarak itu adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Totalnya jaraknya yaitu 6, balik lagi ke O adalah 6 lagi, kemudian ke titik E 4. Berarti total secara keseluruhan jaraknya adalah 16 meter. Ingat, jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian perpindahannya berapa? Oke, perpindahan, ingat, dilihat posisi bendanya, posisi awal dan posisi akhir ya. Ketika ke D ini adalah panjangnya jaraknya adalah 6 ya. Kemudian balik lagi ke O, berarti otomatis kembali lagi ke O berarti perpindahannya adalah 0 ya. Kemudian berpindah lagi ke titik E ya, berarti posisi awalnya di sini ya, posisi akhirnya di E. Berapa perpindahan yang ditempuh oleh benda tersebut? Yaitu adalah 4 atau negatif 4. Di sini tertulis adalah angkanya adalah negatif. Berarti jawaban perpindahannya adalah negatif 4. Ingat ya, catatan kalau jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditentu. Dihitung panjang total lintasannya, semuanya. Kalau perpindahan adalah memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir si benda tersebut. Ingat ya. Lanjut, nomor 2 adalah pertanyaannya ini adalah menentukan kelajuan rata-rata bus ya, kelajuan rata-rata. Berarti di sini tidak hanya satu jarak ya, tapi berbagai macam jarak dan waktunya juga banyak. Jadi itu kalian menentukan adalah kelajuan rata-rata si bus tersebut. Pertanyaannya, sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus. Selama 60 menit pertama, bus itu menempuh jarak 90 km. 30 menit selanjutnya menempuh jarak 40 km dan 30 menit selanjutnya adalah menempuh jarak 30 km. 30 menit ini menempuh jarak 30 km, tentukan adalah kelajuan rata-rata tersebut. Ingat, ketika kalian menemukan soal cerita seperti ini, biasakan kalian menuliskan diketahui ditanyakan. Fungsinya apa? Agar kalian memudahkan untuk memasukkan ke rumusnya.
Ya, di sini waktu pertama 60 menit, waktu kedua 30 menit, waktu ketiga 30 menit. Di sini jarak pertama adalah 90, jarak kedua adalah 40, jarak ketiga adalah 30 km. Kalian jumlahkan di sini ya, cari untuk memasukkan ke rumus kelajuan rata-rata. Oke, kita kesepakatan kemarin adalah untuk satuannya dalam bentuk kilometer per jam. Fungsinya adalah untuk memudahkan kalian untuk menghitungnya. Tapi biasanya satuan kelajuan itu adalah meter per second. Oke, nggak masalah. Di sini waktu total ya, waktu totalnya di sini jumlahnya adalah 120 menit. Dan jarak totalnya di sini adalah 160 km. Oke, masukkan ke dalam rumusnya bahwa untuk menghitung kelajuan rata-rata itu adalah delta S per delta T. Delta itu adalah jumlah keseluruhan ya. Totalnya di sini adalah jaraknya di sini adalah 160 km dan waktunya di sini adalah karena satuannya dalam bentuk kilometer per jam berarti waktunya harus dalam bentuk jam. 120 itu sama saja 2 jam. Sehingga mencari kelajuan rata-rata adalah 160 km dibagi 2 jam. Mendapatkan hasil adalah 80 km per jam. Nomor selanjutnya, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian mobil tersebut menjadi 90 km per jam selama 10 detik. Tuliskan percepatan yang dialami mobil tersebut. Di sini ada kata percepatan, berarti otomatis soal ini adalah untuk gerak lurusnya adalah ya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya apa? GLBB itu di sini ada percepatan. Ya, ingat, biasakan menuliskan dalam soal itu diketahui dan ditanyakan agar memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Nah, kalau percepatan itu kan satuannya meter per second kuadrat. Ya, berarti otomatis nanti kecepatan di sini harus diubah dalam bentuk meter per second. Ya, meter per second dulu baru bisa mencari percepatan. Lanjut. Ya. Diketahui V0. Nah, V0 ini adalah kecepatan mula-mula si bus ini, ya. Kecepatan mula-mulanya adalah 72 km per jam. Kemudian VT 90 km per jam. VT di sini adalah kecepatan akhirnya. Ya, 90 km per jam. Dan waktunya di sini adalah 10 detik. Ya, ditanya adalah percepatan A, satunya dalam bentuk meter per second kuadrat. Nah, ingat ketika percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat, ini kalau masih dalam bentuk kilometer per jam harus diubah dalam bentuk meter per second. Ya. 72 km per jam itu kalau dijadikan meter per second hasilnya adalah 20 meter per second. Bagaimana cara mencarinya? Ya berarti otomatis kilometer ini ke dalam meter kan 1000 ya, berarti 72 kali 1000 berarti 72.000 ya, dibagi ini jam ke dalam detik. 1 jam itu sama saja 3600 ya. Berarti 72.000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per second. VT 90 km per jam ini juga sama, harus dijadikan dalam bentuk meter per second. Hasilnya berapa? 25 meter per second. Kita bisa lanjut masukkan dalam rumus percepatan itu adalah delta V per T. Delta V ini adalah pertambahan kelajuannya ya. Pertambahan kelajuannya itu bisa kita cari dari apa? VT min V0. Kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal dibagi T. Kita masukkan, kita di sini adalah V-nya sudah dalam bentuk meter per second, masukkan saja VT-nya adalah 25 dikurangi V0-nya adalah 20 dibagi 10. Berarti kan ini sama saja 5 dibagi 10 ya, sama saja 0,5 meter per second. Itu hasilnya. Berarti percepatan yang dialami mobil tersebut adalah selama 10 detik itu adalah 0,5 meter per second. Catatan ya, untuk percepatan kalian biasanya itu
terburu-buru ya, ini langsung dikurangi 90, kurangi 72. Ingat, ini harus diubah dulu dalam bentuk meter per second. Selanjutnya, ya, sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Berdasarkan kejadian tersebut, dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan titik berapa ya. Di sini satuannya diminta dalam bentuk kilometer per jam ya. Oke, berarti sini jaraknya sudah dalam bentuk kilometer. Nah, ini waktunya ya. Waktunya ini masih dalam bentuk menit, berarti harus diubah dalam bentuk jam. Biasakan, diketahui dan ditanyakan. Jaraknya sudah diketahui adalah 20 km ya. Kemudian waktunya T-nya adalah 30 menit. Nah, ini harus dalam bentuk jam. 30 menit sama saja setengah jam. Masukkan ke dalam rumus bahwa untuk mencari ini ya, kecepatannya sama dengan kelajuan adalah S per T ya, jarak dibagi waktu. Berarti 20 km dibagi waktunya adalah setengah jam. Menghasilkan jawaban adalah 40 km per jam. Ya, 40 km per jam. S-nya ini adalah jaraknya, ST-nya adalah waktu. Tinggal dibagi saja. Mudah. Next. Sebuah truk yang mula-mula diam 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Percepatan truk tersebut adalah, nah percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat di sini ya. Apakah sudah dalam bentuk meter semua? Sudah ya, meter per ini ya. Ini mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti kecepatannya berapa? 0 ya, diam. Berarti tidak ada pertambahan kecepatan di situ. Berarti mula-mula diam berarti kecepatannya V-nya adalah 0. V0-nya adalah 0. Ingat ya. 5 detik kemudian percepatannya berarti ada pertambahan kecepatan menjadi 6 meter per second. Biasakan dalam dituliskan diketahui ya, V0-nya kecepatan awalnya diam berarti 0 ya. Kecepatan akhirnya menjadi 6 meter per second dalam waktu 5 detik, ditanya percepatannya. Ya, sama kayak mencari soal yang tadi. Untuk percepatan rumusnya adalah delta V per T. Delta V ini bisa kita cari dari VT min V0. VT-nya kecepatan akhirnya tadi adalah 6 meter per second dikurangi kecepatan awal. Mula-mula itu adalah diam sehingga di sini ada 0 ya. Sudah, 6 dibagi 5. Mendapatkan hasil percepatan truk tersebut adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Berarti yang B. Udah ya? Biasakan itu kalian diketahui ditanyakan ya, biar memudahkan kalian memasukkan ke rumusnya. Next. Ini mencari kecepatan ya. Indra pergi ke toko buku yang berjarak 1,8 km dari rumahnya pukul 15. Supaya Indra dapat sampai di toko buku 15.30, ia harus mengayuh sepedanya dengan kecepatan. Nah, ini jawabannya harus dalam bentuk meter per sekon ya. Otomatis 1,2 km ini harus diubah dalam bentuk meter. Ya, kita juga harus mencari waktunya. Ini berapa? 15, pukul 15, kemudian supaya 15.30 berarti ini ada pertambahan waktu yang ditempuh adalah selama 30 menit. Ya. Kita masukkan dalam rumusnya, diketahui ditanyakannya. Jaraknya tadi kan 1,8 km itu harus dalam bentuk meter, sama saja 1.800 meter. Waktunya pukul 15 sampai 15.30, berarti membutuhkan waktu 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, ini kan dalam bentuk meter per sekon, ya, harus dalam bentuk detik. Ya, 30 menit itu sama saja 1.800 detik.
ditanya adalah V-nya. Ya, V-nya. Kita masukkan ke dalam soal. Ya. Ingat, V untuk mencari kecepatan itu adalah S per T. S-nya adalah 1800, ini yang sudah dalam bentuk meter ya. Dibagi waktunya 30 menit itu sama saja 1800 dimasukkan. Berarti 1800 dibagi 1800. Hasilnya adalah 1 meter per second. 1 meter per second. Jawabannya adalah yang A. Gampang. Lanjut. Eko mengendarai sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam. Maka kecepatannya adalah, nah ini harus dalam bentuk meter per sekon. Berarti kilometer ini harus diubah dulu dalam bentuk meter. Dan 2 jam ini harus diubah dalam bentuk detik. Ya, diketahui S-nya di sini adalah 108 km. 108 km itu harus dijadikan dalam bentuk meter, berarti 108.000 meter. Ya, dikalikan 1000 ini ya. Kemudian waktunya, T-nya itu 2 jam. 2 jam itu sama saja 7.200 detik. Ya, yang ditanyakan adalah kecepatannya. Sama kayak tadi, untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Berarti 108.000 dibagi 7.200 menghasilkan kecepatannya di sini adalah 15 meter per second, yang D. Next. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Setelah 5 detik kecepatannya menjadi, nah berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Ya, ingat, benda mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Ya. Berapakah? Setelah 5 detik kecepatannya menjadi berapa? Ya, ini. V0-nya adalah 0, karena posisinya mula-mula adalah diam. Percepatannya itu sudah diketahui 3 meter per sekon kuadrat dalam waktu 5 detik. Berapakah kecepatan akhirnya? Ingat, untuk mencari VT itu rumusnya apa? Ya, VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, V0-nya sudah diketahui 0 ya, plusnya percepatannya 3 meter per sekon kuadrat dikali waktunya dalam 5 detik. Ya. Ingat, matematika perkalian dikerjakan terlebih dahulu ya. 3 kali 5 adalah 15. 0 plus 15. Berarti hasilnya adalah 15 meter per sekon. Berarti dalam waktu 5 detik kecepatannya itu menjadi 15 meter per second. Itu. Ya, begitulah penyelesaian tugas tanggal 18 Agustus 2020 minggu lalu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gaya ya. Di situ kita juga membahas tentang hukum Newton ya. Berikutnya kita sampai ketemu ke latihan-latihan soal berikutnya. Oke. Terima kasih. Demikianlah sedikit penjelasan tentang materi tentang jarak perpindahan GLB dan GLBB. Semoga kalian bisa semakin memahami pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan ke kalian. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.